Hai, apa kabar semuanya? Anak-anak pinter, anak-anak sehat, anak-anak yang luar biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau juga selamat malam bagi siapa saja yang baru klik video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Terima kasih Anda sudah berkunjung di channel ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita akan melanjutkan pertemuan kita pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar di kelas 6 ya. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran ini, kelima ini pasti ada pembelajaran keempat, ketiga, pembelajaran 2 dan juga pembelajaran 1. Bahkan ada subtema 2 dan subtema 1. Nah, ada yang belum mengklik videonya ya, silakan dulu dilihat pembelajaran sebelumnya, gunanya untuk berkesinambungannya pembelajaran kita. Oke anak-anak, mari kita mulai dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah anak-anak ya, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang penemuan radio ya. Jadi hari ini kita akan lebih memahaminya lagi. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada tahun 25 April 1824. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Di tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897 Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita anak-anaknya. Tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Dengan pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan anak-anak. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Luar biasa anak-anaknya. Itu orang-orang yang menekuni anak-anak yang mau belajar, mau mencoba, maka dia akan banyak penghargaan. Nah, tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio anak-anak. Apa ya anak-anaknya yang sudah kamu rasakan? Nah, di sini Bapak mulai kembali. Kalau kita punya radio, maka manfaatnya adalah
saya bisa mendengarkan lagu, mendengarkan berita, dan juga informasi penting anak-anak. Nah, itu ya manfaat yang kita rasakan dari radio. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Kira-kira apa aja anak ya? Manfaat radio itu dalam bidang ekonomi. Oke, coba jawab di sini ya. Itu dapat digunakan sebagai media informasi. Nah, media informasi ini anak-anak melalui radio kan disiarkan. Contohnya tentang harga bahan pokok seperti beras, harga telur di pasar, ya, harga cabai, sehingga nanti seluruh Indonesia atau seluruh dunia bahkan tahu, oh di negara ini atau di provinsi ini atau di kota ini harga cabainya segini. Maka ya para penjual atau pedagang bisa menyamakan harga sesuai dengan keadaan hari itu. Ya, juga anak-anak bisa ini radio digunakan atau bermanfaat untuk iklan produk-produk, ya. Itu anak-anak manfaat, ya. Nah, perhatikan juga penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Nah, anak-anak carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Nah, kita coba apa namanya? Ini penemuannya apa ini? Telepon. Ya. Dampaknya bagi atau di bidang ekonomi. Satu, sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh, ya. Dua, menghemat biaya transportasi saat melakukan transaksi karena tidak perlu tamukan anak. Jadi kalau tidak ada ini telepon, ya kita harus datang kan ke orang yang punya barang. Lalu membutuhkan biaya tambahan. Nah, sekarang ini tidak begitu banyak ya biayanya, karena kita tidak usah bertatap muka, kita sudah transaksi lewat telepon, ya, lewat bank, ya. Dapat disewakan kepada orang lain untuk mendapat penghasilan anak-anak. Nah, itu ya dapat di bidang ekonomi. Ini laptop ya. Apa dampaknya bagi bidang ekonomi? Mendesain poster untuk periklanan, ya. Jadi anak-anak harus belajar komputer, bisa menghasilkan uang atau bisa menambah pengetahuan seperti mendesain poster, mempromosikan produk-produk melalui internet. Sekarang ini ada angkot, ya. Angkot itu anak-anak singkatan dari angkutan kota. Jadi di kota-kota, ya, dampaknya di bidang ekonomi adalah sebagai mata pencaharian para supir angkot, ya, sebagai alat transportasi menuju pusat perbelanjaan seperti pasar. Nah, kalau di kota-kota anak-anak, ya, orang-orang naik angkot ini mereka ke pusat perbelanjaan untuk membeli keperluan rumah tangga, ya. Nah, apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Ya, tentulah anak-anaknya. Iya, karena saat ini kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dulu. Sekarang sudah hebat, ya, sudah luar biasa, sudah transaksi. Sekarang ada belanja online, ya. Kita di rumah nunggu diantar. Kalau dulu tidak seperti itu, kita harus datang. Sekarang mudah. Itulah manfaat-manfaat dari penemuan. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Tentu, karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya tadi, tidak perlu bertatap muka
saat melakukan transaksi ini anak-anak yaitu bayar ya. Kalau kita beli barang lalu kita bayar, lalu barangnya kita ambil, itu namanya transaksi dengan orang lain. Dan itu jangkauan promosi lebih luas dengan adanya internet. Nah, itu anak-anaknya dampak positif di bidang ekonomi. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Tentu saja ya. Iya, karena disalahgunakan ya dengan tidak bertanggung jawab. Yaitu orang-orang tertentu anak-anak yang mereka menyalahgunakan itu ya. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa menyalahgunakan penemuan-penemuan seperti tadi telepon, seperti internet ya. Itu bisa disalahgunakan, misalnya digunakan sebagai alat transaksi penipuan. Nah, banyak yang kita dengar-dengar ya di televisi ya, banyak kita dengar terjadi transaksi penipuan. Nah, itu akibat dari atau dampak dari negatif ya, atau kurang baiknya di bidang ekonomis atau transaksi barang ilegal ya, seperti narkotika dan lain sebagainya. Itu anak-anak yang orang-orang yang menyalahgunakan penemuan-penemuan tersebut ya. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Itu anak-anaknya. Mari anak-anak menggunakan penemuan-penemuan sudah ada di tangan kalian seperti handphone, laptop, komputer, televisi ya, dimanfaatkan atau digunakan dengan tepat sehingga membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern ya, lebih maju ya, lebih terkini. Itu. Maukah kamu menjadi penemu? Ayo berpikirlah bisa menemukan hal baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Jadi anak-anak, pikirlah untuk menjadi seorang penemu. Nah, bagaimana caranya? Ya belajar terus menerus. Ya, itu anak-anak ya. Nah, sampai di sini anak-anak pemahaman yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak tetap mengingatkan kita untuk kita tetap melaksanakan prokes 3M atau protokol kesehatan 3M, itu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker dan menjaga jarak. Sekian anak-anak pembelajaran kita. Sekali lagi Bapak minta maaf ada kekurangan, kelemahan baik dalam menulis, baca dan memberikan pemahaman buat anak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan pembelajaran selanjutnya. Tuhan